kanggo abdi mah panginten Garut teh sepuh. Diki Chandra dan Haji Yudi bicara sate, batu akik, mojang jajaka, situ bagian date dan lain-lain. Diki Chandra di rumah makan Sate Domba Garut, Lasmi Ningat. Berpikir cerdas, sekemilau bintang, bersikap manis, semanis dodol Garut, bertarung tangguh, setangguh domba Garut, itulah kami. Ini nggak tahu nih ramuannya dari mana, yang jelas sate domba kelas Niningrat ini ada yang beda dari baunya, dari rasanya tuh. Saya nggak ngerti, nggak tahu pakai apa gitu kan, air jampe-jampe atau itu kumaha ya? Ayo di, kumaha ya bisa gini kok rasanya teh kumaha? Jadi ini sate resep dari almarhum ibu. Jadi pengolahannya itu ada metodenya. Salah satunya kenapa bisa lembut itu di bagian-bagian keras kayak uratnya itu difilet. Jadi ini asli pure daging murni tanpa pengolahan pakai, misalnya kalau yang lain ingin cook itu pakai apa, Pepaya, terus ada yang dihancurin juga seratnya, kalau ini oh ini murni. murni. Oh, tuh saya mah suka yang agak ada lemaknya. Iya. Selak kayak gitu. Ini yang bikin kangen tuh ini. Saya udah lama nggak pernah kesini, malu. Beliau ini adalah selain pengusaha batu akik nomor 1 di Indonesia, bukan Jawa Barat. Nomor 1 batu akik tuh dulu tuh yang Asia Afrika, ketika para presiden, para kepala negara datang ke Indonesia, ke Bandung ya, konvensi, mereka mendapatkan cuma-cuma kan orang ada yang proyek apa enggak, ini cuma-cuma. Saya saksinya, karena saya yang waktu itu juga mendampingi ke sana. Jadi beliaulah yang memberikan batu akik kepada semua kepala negara yang datang di Asia Afrika. Betul. Dan niatnya apa? Satu, biar negara di luar dunia mengetahui bahwa Garut itu ada. Garut punya potensi, dan Garut salah satu potensinya adalah batu akik. Selain domba Garut, dodol, jaket Garut, dan yang lain-lain gitu ya. Saya penasaran kenapa sih Ayudi bisa kepikiran begitu. Ternyata sudah terasah. Kang Yudi ini yang jelas ini sudah terasah pola pikirnya demikian, kecintaan kepada Garut demikian, karena sebuah lomba yang namanya Mojang Jajaka. Beliau bukan mojangnya, sumpah. Tapi adalah Jajaka Garut. Kenapa saya ngomong demikian? Karena Jajaka Garut beda dengan lomba modeling. Kalau modeling, mohon maaf, itu juga bagus, ada cuma fashion show, pakai jenis. Nah kalau Jajaka itu ilmunya dicari. Nah, beliau mau nggak mau, kalau nggak pintar nggak bakal jadi juara. Ya kan? Jadi ada beberapa, salah satunya dari sisi keilmuan beliau dapat. Jadi pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang wisata. Oh, ya. Saya aja kagum ketika beliau punya impian tentang Situ Bagenit. Macet. Ayo mah kapayun ya. Situ Bagenit kapayun teh kedah panginten di wikeun deui alamna janten kedah sapertos kapungkur satu acan raksasa ayeuna. Di antawisna panginten pendangkalan ayeuna teh kedah normalisasi deui nya. Bagenit teh kedah naon caina teh kedah sae supados engke biasa dianggo pariwisata oge panginten sae gitu. Ayudi kan itu upami pendangkalan di kedua tanahna kira-kira manfaatnya menjaga barang tong dibuang didamelkeun pulau-pulau tah sae. Didamelkeun pulau-pulau tah upami tos janten pulau-pulau tah eta biasa dianggo tempat wisata, hotel, resort, restoran, segala rupa. Upami caina oge tos sae biasa dianggo water spot sae eta. Tah kemah kapayun teh Bagenit teh tekeng yang di benteng. Kedah nama dianggo pagar ku tanaman, ku awi nya ku
saya seperti kayu anu biasa itu biasa dimanfaatkan ke masyarakat. Didamel resort nah ke tina bambunya. Bambu Nauling kan saya. Jadi sangat alami sekali karena memang Garut ini Garut ini orang banyak ini. Jadi kalau misalnya Garut mau dibikin seperti Bandung dengan tembok-tembok dan segala macam, dia bukan Garut jadinya akhirnya Bandung KW. Ya kan kalau mau dibikin Garut ya Garut yang asli itu lah. Karena kita ambil contoh ada satu tempat wisata orang Jakarta semua pengen ke sana semua, padahal dia hanya mempertahankan keaslian alamnya, keaslian kehidupannya. Ini berpikir ke arah sana ya. Kanggo abdi mah panginten Garut teh sepuh. Betul. Kanggo abdi mah sepuh nu kahiji mah ibu sareng rama anu ngandung sareng inu ngayuga. Kadua guru anu tos ngarobi akhlak abdi dina teterang jantan terang nu katiluna Garut. Garut anu tos masihan udarana cairna ada kapubur mah cair teh tina sumur abdi teh. Upami heueuh teh can aya ayeuna merek-merek air mineral kapubur mah. Ras panginten panon poena. Janten panginten upami ayeuna idealisme na kadinya tangtos anu aya di Garut teh potensi-potensi di Garut teh salarasna mah upami Bandung mah saurna diciptakeun ku Allah menuju kalau tersenyum upami Garut mah diciptakeun alona menuju bahagia. Menuju bahagia. Ya, dan idealisme nya ka Garut teh nyaah ka Garut teh panginten eta modal supados biasa berpikir bagaimana mengolah potensi-potensi anu di Garut teh jantan manfaat kanggo sadayana gitu. Dan yang menarik lagi biasanya orang kan di spanduk hanya kebetulan beliau juga diminta oleh beberapa orang untuk mencalonkan. Biasanya spanduknya kan cuma begitu doang, calon wakil, calon Bupati Garut, calon apa gitu kan. Dan beliau saya sempat dapat informasi beliau pegang barang-barang yang berkaitan dengan produk UKM Garut. Ya. Jadi saya sih sempat berpikir, wah ini keren nih, ini berarti ada manfaat. Artinya soal jabatan Allah yang menentukan. Tapi minimalnya kita bantu UKM masyarakat dengan promosi. Ini yang luar biasa. Tapi itu pandangan saya nggak tahu nih. Jadi itu maksudnya apa sih bikin begitu? Jadi apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan sekecil apapun bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi ketika kita melangkah keluar dari rumah pun dengan niatan untuk kebaikan, jadi mudah-mudahan minimal ada nilai manfaat walaupun sekecil apapun. Dengan bikin baligo, contohnya memang ada tujuan kita ingin selain kita ingin menaikkan popularitas dan elektabilitas, kita juga ingin meningkatkan nilai promosi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Garut. Itu termasuk pariwisata, termasuk juga UMKM Garut. Alhamdulillah kelihatannya memang manusianya sangat inovatif. Ya, tinggal keberpihakan dari pemangku kebijakan. Bisa menciptakan regulasi, stimulan yang tepat ya. Kuncinya harus mampu mengidentifikasi. Itu. Yang kedua harus mampu memberikan solusi. Yang ketiga memberikan keberpihakan sehingga pelaku-pelaku usaha masyarakat ataupun masyarakat Kabupaten Garut ini tidak menemui jalan buntu, tapi mampu merealisasikan mimpi-mimpinya dengan dukungan termasuk Adiki juga. Kenapa urusan sama saya? Adiki kan termasuk Adiki. Tapi itu harus diulang tuh. Jadi Garut itu harus dilakukan oleh 3 hal tadi namanya kan tadi yang sampaikan. Yang pertama harus mengidentifikasi permasalahan. Jelaskan identifikasi. Artinya banyak sekali calon-calon bupati, calon calon gubernur, bahkan mungkin calon yang lainnya itu hanya sekedar ingin menjadi kepala daerah, tapi tidak memahami tentang apa yang ada di daerah dan apa yang seharusnya dilakukan di daerah. Minimal memiliki embrio solusi sebagai bagian daripada penyusunan visi. Jadi tadi yang pertama mengidentifikasi permasalahan itu gitu kan. Yang kedua melakukan regulasi dan yang ketiga memberikan keberpihakan terhadap
masyarakat Kabupaten Garut keberpihakannya. Ya, makanya bohong kalau misalnya ada keberpihakan tanpa melalui regulasi dan identifikasi baik itu permasalahannya baik itu potensi unggulannya itu harus tahu dulu, harus paham dulu mau dikemanakan. Setelah itu baru dirapatkan, dibicarakan dengan DPR untuk membuat regulasi yang tepat. Ya. Jadi kunci keberhasilan itu balik lagi juga ada 3 juga. Yang pertama adalah pembiayaan. Ya, itu bagian yang utama. Yang kedua legalisasi aturan. Yang ketiga legitimasi itu. Jadi ketiga unsur ini ya harus terukur juga untuk menyukseskan program-program kerja dari pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Garut gitu. Mudah-mudahan lah ini bisa lancar dan sukses dalam perjalanan pilkadanya di Garut. Amin. Kalau tidak ada sesuatu minimal dapat calon bupati yang tepat supaya Garut yang sudah luar biasa ini bisa diarahkan, bisa dibuat regulasi yang tepat dan banyak hal supaya Garut bisa menjadi sesuatu yang semakin tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Garut khususnya Indonesia bahkan dunia. Ya, luar biasa Garut hebat. Itu hebat tuh. Batu Garut alhamdulillah masih ke Jagi ini batu terbaik di Indonesia. Jantan ieu teh panginten Batu Garut kedah di batu pangsayana Garut teh kedah di Garut gitu. Iya. Nah, ini bukan saya tahu tapi biar Ayudi yang bicara. Batu Garut ini sudah banyak dipakai, salah satunya sama artis-artis siapa aja. Soer. Jadi antaranya banyak ya artis-artis yang Charlie kan dulu Charlie, ya, AA juga. Iya, artis saya nggak tahu. Terus almarhum Hari Mukti. Almarhum Hari Mukti. Seueur. Pak Ridwan kami emot teh kami mejo eta ya abi kan sama. Jadi Ayudi ngasih saya untuk Pak Ridwan. Banyak pejabat juga nggak sedikit lah yang mendapatkan beliau. Banyak. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini karena semakin banyak saya bicara, semakin saya lapar. Mau pengen Mang atuan heula makan dulu. Diki Chandra mulai menatap sate dan gulai domba Lasmininghat. Ada 2. Ini mas sate domba 2. bukan. Ini mah daging. Ieu mah dagingna teu nganggo lemak, upami ieu mah nganggo lemak kan pesanan Oh iya benar. Nah, jadi ada 2 daging domba yang pakai lemak dan yang tidak pakai lemak. Nah, kalau yang ini namanya gulai. Ini gulainya hijau ini. Ini luar biasa ini gulainya. Kaliana. Gulainya kita makan gulainya sebelum pakainya ya. Oh, jika kami tim Mama almarhum. Kami sadayana oge. Insya Allah teu bau. Enggak ada. Insya Allah. Bahaya lah harus mah. Mantap. Ya saya beruntung sekarang di Bogor, tinggal kalau di Garut saya tiap hari kesini bahaya juga. Saya pegang. Kita sebentar ya. Ini yang tadi lagi. Kita udah habis 2. Yang gaji udah habis 2. Ini yang ketiga. Karena ini dari tadi bicara soal Garut 3. Jadi saya makan 3. Yang 4-5 ini jemput. Daging dan gajinya jadi 1. Nah, ada juga banget. Ada juga informasi bahwa daging domba bikin darah tinggi. Sebetulnya salah. Ini tahu paham itu? Paham. Ya. Sebetulnya berdasarkan penelitian dari IPB bahwa daging merah ya itu daging domba itu dari daging yang bagus. Cuman ya itu makanya di sini sebetulnya kita fokus daging tanpa lemak. Ya jadi yang membuat darah tinggi itu lemaknya, ya yaitu lemak. Lemak. Jadi jangankan lemak domba ya lemak ayam juga itu tetap berpotensi untuk pengobatan pembuluh darah. Ya. Jadi karena ini request aja kamu request gitu tapi ya makanan sehat itu artinya itu yang tanpa lemak. Gitu Jadi kalau daging merah sudah jelas kaya akan protein. Bahkan
Ini bukan saya bukan dari Ayudi, saya tahunya bukan dari Ayudi tapi dari orang provinsi yang menyampaikan, bahkan wakil gubernur pernah cerita juga dulu, wakil gubernur ke saya cerita juga, kita sudah melakukan penelitian bahwa ternyata domba itu, daging domba itu tidak seperti yang orang katakan, gajinya yang memang berbahaya. Tapi kalau bicara gaji siapapun berbahaya, misalnya gaji PNS. Tapi mau mulai. Lajengkeun. Bos kami ada tukang sate di dia. Tak ingin ku jadi penghamba dunia. Aku manusia merdeka.